Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Editya Chandra Rahmadani absen 12, 2. Ervina Nur Rahmawati absen 13, 3. Ganesha Rizal Monaco absen 17, 4. Satya Gilang Ramadan absen 31 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Goa Talo dan Kerajaan Waju. Yang pertama adalah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Proses Islam masuk Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya, masa Sultan Goa Muhammad Said pada tanggal 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653, dan pada masa putranya Sultan Hasanuddin tanggal 16 November 1639 sampai tanggal 29 Agustus 1669. Sistem pemerintahan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah gabungan dua kerajaan bernama Goa dan Talo. Dengan kesepakatan dua raja satu rakyat, kedua kerajaan ini bergabung dalam kerajaan gabungan itu. Keturunan Raja Goa menjadi Somboya atau Raja tertinggi, sedangkan keturunan Raja Talo menjadi Tumabicara Buta atau Perdana Menteri. Kerajaan Goa Talo memeluk Islam dan menjadi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, dan mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 yang dijuluki Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Pada masa itu, Kesultanan Goa Talo menaklukkan kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng di Sulawesi Selatan dan memperluas kekuasaannya hingga ke bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Flores. Karena itu, Kesultanan Goa Talo menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia Timur. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kerajaan Goa Talo. Sudah sejak lama, suku bangsa Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya yang mengagumkan adalah perahu pinisi. Dengan menggunakan perahu itu, mereka mengarungi lautan lepas dan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau bahkan antar kawasan. Para penguasa Goa sudah sejak lama menerapkan prinsip mare liberum atau laut bebas. Meskipun begitu, mereka sangat terikat dengan norma adat yang ketat. Norma yang dianut masyarakat Makassar biasa disebut pangadakang bersumber dari ajaran agama Islam. Bahkan hingga kini, masyarakat Makassar terkenal dengan penghormatannya yang kuat pada norma-norma adat. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi golongan bangsawan yang disebut Karaeng, rakyat kebanyakan yang disebut Tomaradeka, dan hamba sahaya yang disebut Ata. Ekonomi Kerajaan Goa Talo. Dari segi kehidupan ekonomi, rakyat Goa Talo tidak kalah makmur dengan kerajaan lain. Bertani dan berdagang menjadi profesi yang sangat mendominasi. Laba lebih besar karena Malaka telah dilumpuhkan Belanda. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kekuasaan militer dikembangkan dan kemudian mengusir penjajah Belanda di tanah air. Namun sayang, setelah masa kejayaan,
Selanjutnya ada penyebab runtuhnya kerajaan. Kerajaan Gotalo harus mengikuti perjanjian dengan Belanda karena wilayah kekuasaannya sudah dikepung Belanda. Akhir sejarah Kerajaan Gotalo. Cucu Sultan Alauddin bernama Sultan Hasanuddin naik tahta pada November 1653. Dia membawa kerajaan Gotalo mencapai puncak kejayaan dengan menguasai jalur perdagangan utama di Nusantara bagian timur. Hasanuddin akhirnya berhadapan dengan VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Pertempuran akhirnya meletus pada 1660. Selama 7 tahun berperang, Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan bersedia diajak berunding. Perundingan itu dilakukan pada 18 November 1667 dan dikenal dengan nama Perjanjian Bungaya. Hasanuddin yang tak puas memberontak, namun VOC akhirnya meruntuhkan perlawanan kerajaan ini pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin akhirnya turun dari tahta. Setahun kemudian dia wafat. Sejak itu kejayaan kerajaan Gotalo memudar. Peninggalan kerajaan Gotalo. Benteng Fort Roterda. Bangunan benteng ini terletak di pantai barat kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dibangun oleh Raja ke-9 Kerajaan Goa. Raja tersebut bernama Manringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapas Risi Kalona sekitar tahun 1545 Masehi. Kedua, Masjid Katangka. Peninggalan kerajaan Gotalo selanjutnya adalah berupa masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini diberikan sebutan Katangka sebab bahan dasar untuk pembuatannya berasal dari pohon katangka. Masjid Katangka ini diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1903. Peninggalan dari kerajaan Gotalo berupa masjid selanjutnya adalah Masjid Jogaya yang dibangun pertama kali oleh Raja Goa ke-34. Raja yang membangun masjid ini bernama Imakalau Daeng Sereng Karaeng Lembang Parang Sultan Husain Tumenang Banduna. Ketika perayaan ulang tahun Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 1314 Hijriah. Masjid peninggalan dari kerajaan Gotalo selanjutnya adalah Masjid Nurul Mukminin yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Masjid ini dibangun sekitar 1700 tahun yang lalu. Istana Bala Lompoa. Istana ini berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, lebih tepatnya di daerah Sungguminsa. Istana ini dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja ketiga Kerajaan Goa, yakni Mangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bonionompu atau Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tumengarai Sungguminasa. Peninggalan terakhir adalah Benteng Somba Opu. Benteng ini adalah benteng peninggalan kerajaan Gotalo yang didirikan oleh Raja ke-9 Goa, yakni Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, sekitar abad ke-16. Benteng Somba Opu ini terletak di Jalan Daeng Tat, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Kerajaan Wajo. Lokasi Kerajaan Wajo, sebuah kerajaan elektif bersuku Bugis yang berkembang di sisi timur semenanjung Sulawesi Selatan. Proses Islam masuk Kerajaan Wajo. Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan Lasangkuru Patau Mulalaji Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi hadi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato Ritiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Wajo terlibat Perang Makassar 1660 sampai 1669 yang disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi
yang tidak stabil dan posisi Arung Matoa Latenrilai Tosangseng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Goa tidak menyebabkan Latenrilai rela untuk menandatangani perjanjian Bungaya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakat pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. Lamohang Daeng Mangkona, salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan, merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai kota Samarinda. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan yakni Pau-Pau Rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya Wajo, yaitu putri dari Luwu, Wetadampali yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya dia bertemu dengan putra Arumpone Bone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan lain yaitu kisah Labanra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoanging dan membuka tanah di Cinotabi. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Wajo. Perkembangan sosial budaya masyarakat Wajo dipusatkan di ibu kota kerajaan, yaitu Tosora. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Wajo berikatan erat dengan perkembangan Islam. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan banyaknya peninggalan bangunan bercorak Islam seperti Masjid Tosora, musola, gadong atau gedung bunga, dan makam-makam Islam kuno. Bangunan-bangunan tersebut ditata sesuai pola tata kota yang berkembang secara umum pada masa kerajaan Islam. Kota berpusat di alun-alun, sementara itu di sekitarnya terdapat bangunan masjid, istana, dan fasilitas lain yang dikelilingi benteng. Ekonomi Kerajaan Wajo. Kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo paling menonjol mungkin pada masa pemerintahan La Salewangeng Totenrirua Arung Matoa ke-30, di mana koperasi dibentuk untuk melakukan pembelian persenjataan yang digunakan untuk pelatihan penggunaan senjata untuk keperluan perang saat itu. Sebagaimana masyarakat Bugis lainnya, kebanyakan dari mereka mencari penghidupan dengan bercocok tanam. Beras dan jagung adalah dua jenis tumbuhan utama yang dibudidayakan oleh orang Wajo. Selain menjadi petani, banyak pula orang Wajo yang menjadi nelayan, dengan wilayah operasi di perairan air tawar di pedalaman atau di sekitar wilayah pantai. Praktik-praktik perniagaan Wajo menurut sejarawan Hans Hagerdal dapat dianggap sebagai paralel dari konsep kapitalisme dagang yang berkembang di Eropa. Jaringan perdagangan Wajo berkembang pesat selama abad ke-18 dan 19 hingga mampu menyaingi perdagangan Belanda. Perniagaan tekstil VOC bahkan mengalami penurunan tajam akibat penyelundupan tekstil India oleh pedagang-pedagang Wajo yang mampu menghindari monopoli Belanda. Akhir sejarah Kerajaan Wajo. Pada zaman Ishak Manggabarani, persekutuan Kerajaan Wajo dengan Kerajaan Bone membuat keterlibatan Kerajaan Wajo secara tidak langsung pada Rumpakna Kerajaan Bone. Saat itu, Belanda melancarkan politik pasifikasi untuk memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan tunduk secara totalitas. Kekalahan Kerajaan Bone melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh Kerajaan Wajo, sehingga Kerajaan Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni dan menandatangani Korte Verklaring sebagai pembaruan dari Large Verklaring.
Kerajaan Wajo di bawah Republik Indonesia Serikat atau tepatnya Negara Indonesia Timur berbentuk swapraja pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah konferensi Meja Bundar, Wajo bersama swapraja lain akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Antara tahun 1950 sampai dengan 1957, pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontakan D1-D2 T2. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang bupati. Peninggalan Kerajaan Wajo. 1. Masjid Telo. Masjid Telo atau dikenal juga dengan nama Masjid Tosora adalah masjid yang didirikan oleh Syekh Jamaluddin Akbar Hussein sekitar tahun 1621. 2. Makam Aisyah Al-Habib Jamaluddin. Peninggalan Kerajaan Wajo yang tidak kalah menarik adalah Musola Tua Menge yang berada di Dusun Menge, Desa Telulimpoe, Kecamatan Majawuleng, Sulawesi Selatan. Musola berukuran 9 meter ini telah berdiri sejak tahun 1621 Masehi, yaitu sejak Islam masuk pertama kali pada tahun 1610. Nomor 4, Gedonge. Selain tempat ibadah, peninggalan kerajaan Wajo lainnya adalah tempat penyimpanan persenjataan yang lebih dikenal dengan sebutan Gedonge atau Gedung Mesio. 5. Makam BC Idalatika. Nah, sisa peninggalan sejarah dari kerajaan Wajo yang menarik adalah makam BC Idalatika. BC Idalatika diketahui sebagai wanita paling cantik yang ada di Tosora. Meski demikian, informasi tersebut memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Makam BC Idalatika terbuat dari kayu yang didatangkan langsung dari negara Malaysia. Sementara untuk ukiran yang terdapat pada makamnya dibuat di Kalimantan. Konon, nisan wanita yang terkenal ramah dan sopan tersebut dibuat 2 bulan sebelum dirinya wafat. Keberadaan nisan setinggi 2 meter pun menjadi saksi dimakamkan seorang putri bangsawan yang berani berjuang melawan Bone dan penjajah Belanda. 6. Makam La Tenrilai Tosengeng. 7. Makam La Madu Keleng. 8. Yaitu yang ke-8 adalah Sauraja Malangga, yaitu rumah bagi kediaman raja. Sauraja Malangga sendiri adalah rumah tempat tinggal Arung Batempola. Sauraja Malangga menjadi salah satu peninggalan yang cukup menarik karena di dalamnya sendiri terdapat benda-benda bersejarah milik sang raja. Sauraja diketahui telah mengalami perubahan untuk menjaga benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya. Sauraja Malangga kini menjadi museum keluarga. Berbagai peninggalan bersejarah dari para leluhur tampak tersimpan apik di tempat tersebut. 7. Makam La Madu Keleng. 8.